Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya. Saya di sini akan mengajak kalian berkunjung di salah satu wisata religi yang berada di Kabupaten Lamongan. Apakah Anda tahu? Ya, benar. Sunan Derajat terletak di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Tapi kita sebelum masuk ke area makam Sunan Derajat, alangkah baiknya kita berwudu dahulu. Kemudian kita berziarah ke Sunan Derajat. Untuk selengkapnya, terus ikuti kami ya. Sunan Derajat merupakan salah satu wali songo penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Beliau sewaktu kecil bernama Raden Qasim. Dan kemudian beliau mendapatkan gelar yaitu Raden Syarifuddin atau Mbah Mayamati. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra termuda dari Sunan Ampel yang dikenal dengan kecerdasannya. Dan ibu kandungnya bernama Nyi Ageng Manila. Sunan Derajat adalah adik dari Sunan Bonang. Untuk memperdalam ilmu agamanya, beliau belajar langsung dari ayahandanya, yaitu Sunan Ampel. Kemudian pergi ke Cirebon untuk berguru kepada Sunan Gunung Jati. Dakwah yang dilakukan Sunan Derajat pada mulanya yaitu berdakwah ke pesisir utara Pantai Gresik. Hingga akhirnya beliau menetap di wilayah Derajat hingga beliau wafat pada tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, yang sekarang menjadi salah satu destinasi wisata religi. Sunan Derajat adalah seorang waliullah yang dikenal mempunyai rasa kepedulian yang tinggi dan sangat memperhatikan nasib kaum miskin, serta lebih mengutamakan kesejahteraan sosial masyarakat. Ajarannya lebih menekankan pada kedermawanan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong royong. Bahkan, semua itu tertulis dalam wasiat Kanjeng Sunan Derajat, yaitu wene ono teken marang wong kang buta, wene ono mangan marang wong kang luwe, wene ono busono marang wong kang wudo, wene ono ngiyup marang wong kang kudanan. Alhamdulillah teman-teman, saya sudah selesai berdoa dan berziarah kubur ke makam Kanjeng Sunan Derajat. Tapi kalau sudah sampai di sini, kayaknya belum afdol nih kalau belum berkunjung ke Museum Sunan Derajat. Nah, selanjutnya saya mau mengajak kalian untuk melihat koleksi peninggalan sejarah dari Sunan Derajat. Nah, sekarang saya sudah sampai di depan Museum Sunan Derajat. Kalian penasaran dengan koleksi peninggalan sejarah apa saja yang ada di dalam? Sama saya juga. Biar tidak penasaran, let's go! Museum Sunan Derajat adalah salah satu museum peninggalan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Museum ini resmi dibuka pada tahun 1992 Masehi. Museum ini merupakan museum khusus yang digunakan untuk menyimpan benda-benda bersejarah dari Kanjeng Sunan Derajat. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam Museum Sunan Derajat. Dan perlu kalian tahu, untuk masuk ke sini kalian tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, alias gratis loh. Di sini kita bisa melihat dan menemukan banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari, terutama mengenai syiar dan beberapa peninggalan benda bersejarah Sunan Derajat. Jadi, kalian juga harus berkunjung ke sini ya, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan tentang sejarah Sunan Derajat yang belum kalian ketahui. Kalian tahu nggak sih teman-teman, kalau di museum ini memiliki kurang lebih ada sekitar 698 benda koleksi bersejarah peninggalan dari Kanjeng Sunan Derajat loh. Museum Sunan Derajat ini mempunyai beberapa jenis koleksi seperti etnografi yang berupa satu set gamelan yang diberi nama Gamelan Singomengko yang menjadi maestro koleksi di Museum Sunan Derajat. Kenapa diberi nama Singomengko? Karena di salah satu gamelannya itu ada gender yang terdapat ukiran singa.
Dan ukiran singa tersebut sama dengan yang ada di depan pintu masuk Sunan Derajat loh teman-teman. Berbagai macam gamelan singa mengkok di sini terdiri dari gender, soman siter, dan kotak tempat tabuh. Adalah seperangkat gamelan yang dulu digunakan sebagai alat syiar penyebaran agama Islam oleh Sunan Derajat di daerah Paciran Lamongan. Selanjutnya, di museum ini juga memiliki koleksi vivologi yang berupa Al-Quran kuno dan naskah lontar, di mana naskah yang tertulis di lontar masih bertuliskan aksara Hanacaraka berbahasa Jawa kuno. Selain itu, di museum ini juga terdapat koleksi arkeologi, histori, dan keromologi, termasuk koleksi tosan aji yang terdiri dari tombak, pedang, keris, dan lain-lain, yang menjadi bukti nyata peninggalan sejarah Kanjeng Sunan Derajat. Oh iya teman-teman, di antara beberapa benda yang sudah saya sebutkan di sini tadi, yang paling menarik mata ini nih, batik Sunan Derajat. Batik ini memiliki beberapa motif dan makna di setiap motifnya loh. Yang pertama adalah motif binatang singa yang memiliki makna sifat kebijaksanaan. Dan motif burung Garuda adalah melambangkan sifat kepemimpinan. Lalu motif bunga teratai memiliki makna keabadian dan kesucian. Sedangkan motif mahkota dan kubah majid merupakan lambang dari kekuasaan dan keesaan Tuhan. Di sini juga dilengkapi dengan perpustakaan yang menyediakan buku-buku bacaan tentang ajaran Islam dan sejarah perkembangan agama Islam. Jadi, buat kalian yang sudah mampir di sini, jangan lupa baca buku di sini ya, biar kita bisa menambah ilmu dengan baca dan tahu pengetahuan sejarah. Oke teman-teman, itulah tadi seputar sejarah dan peninggalan sejarah Sunan Derajat. Kita sebagai pemuda generasi penerus bangsa seharusnya berbangga dan melestarikan warisan budaya leluhur kita. Salam pemuda milenial, Lamongan menghilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.